Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Cesar Kulida dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan evaluasi mengenai pemeriksaan fisik pada anak. Untuk pemeriksaan fisik pada anak merupakan pengkajian secara umum yang dilakukan dari ujung kepala sampai dengan ujung rambut. Ujung kaki. Dengan tujuan yang pertama untuk menentukan prioritas tindakan yang dilakukan, kemudian yang kedua untuk menentukan atau mengetahui kelainan-kelainan yang terjadi pada tubuh klien anak. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh anak. Oke, yang pertama yaitu langsung saja untuk tahapan persiapan. Oke, untuk yang pertama yaitu pada tahapan persiapan. Pada tahapan ini adalah yang pertama kita membaca catatan keperawatan dan juga medis klien. Kemudian yang kedua menyiapkan klien. Kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan alat-alat dan juga ruangan yang diperlukan. Kemudian untuk alat-alatnya yang diperlukan diantaranya seperti stetoskop, tensi atau sphygmomanometer, kemudian manset, kemudian timbangan, selanjutnya ada termometer, kemudian spatel lidah, kemudian ada medline atau pita ukur, kemudian senter, otoskop, kemudian uh, ophthalmoskop, kemudian spekulum hidung, dan yang terakhir adalah palu refleks. Selanjutnya kita persiapan diri pada perawat. Yang pertama kita cuci tangan terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan cuci tangan dengan menggunakan air dan juga sabun, atau mungkin kita juga dapat menggunakan cairan antiseptik atau hand sanitizer untuk cuci tangan. Selanjutnya kita menggunakan APD seperti masker dan juga handscoon. Oke, apabila sudah siap pada tahapan persiapan, selanjutnya kita siap untuk menemui klien. Selanjutnya yaitu pada tahapan praorientasi. Di sini kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Perawat Cesar yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Nah, di sini nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak Ibu ya Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa Bu? Dan untuk adiknya ini dengan nama siapa Bu? Yang cantik ini Bu? Oh baik, dengan Ibu Indah ya Bu. Dan untuk nama adiknya ini dengan Adi Silva ya Bu. Oke baik Bu. Jadi nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Nah ini nanti untuk pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui tentang apakah ada kelainan-kelainan pada anak Ibu atau tidak, dan juga nanti kita bisa tahu apakah ada yang normal atau tidak normal pada tubuh anak Ibu. Jadi seperti itu ya Bu. Oke baik Ibu, sebelum kita mulai untuk tindakannya, apakah Ibu ada pertanyaan Ibu? Oke, apabila tidak ada, kira-kira nanti untuk pemeriksaannya nanti kurang lebih membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit ya Bu. Oke, sebelumnya saya tutup tirai terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu. Oke, selanjutnya kita dapat memulai untuk pemeriksaannya ya Bu. Kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, yaitu dengan baca basmalah bersama ya Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan atau tahapan kerja. Oke, kita mulai dari tahapan pelaksana, yaitu kita awali dengan kita mengatur posisi klien terlebih dahulu. Kita posisikan klien berbaring di atas bed. Kemudian yang pertama kita periksa untuk keadaan umumnya, yaitu kompos mentis. Kemudian pergerakannya juga aktif atau tidak itu kita cek juga. Dan di sini untuk klien kita aktif. Kemudian hanya saja untuk klien kali ini atau tadi untuk perkenalan namanya ada De Silva, ini kelihatan sedikit letih dan juga sedikit lemas. Kemudian kita lakukan pengukuran TTV atau tanda-tanda vital. Kita ukur tentang pengukuran nadi, kemudian jumlah frekuensi pernapasan, kemudian pengukuran suhu dan juga pengukuran tekanan darah. Kita lakukan pengukuran yang pertama yaitu nadi. Kita lakukan pada pergelangan tangan. Kita cek, kita hitung selama kurang lebih 1 menit. Kemudian kita lakukan perhitungan frekuensi napas pada klien selama 1 menit juga. Kemudian kita ukur suhu tubuh klien dengan menggunakan termometer.
pada bagian ketiak klien, kita taruh termometer pada bagian ketiak klien. Selanjutnya kita lakukan cek tekanan darah dengan menggunakan tensi atau sphygmomanometer dan juga mansetnya. Selanjutnya kita catat hasil pengukuran TTV pada lembar atau buku catatan. Selanjutnya kita lakukan pengukuran antropometri menggunakan pita ukur atau Medline. Kita ukur lingkar kepala, kemudian lingkar dada, lingkar perut, dan juga lingkar lengan pada klien anak. Kemudian hasilnya kita catat juga pada buku catatan. Dan di sini sebelumnya saya minta maaf karena saya di sini tidak menggunakan probandus, jadi saya hanya menjelaskan saja. Kemudian untuk selanjutnya kita lakukan pengukuran tinggi badan pada klien anak. Kita posisikan untuk klien anak karena dimisalkan di sini ada kasus saya ini untuk anaknya itu sudah 5 tahun. Jadi untuk 5 tahun itu pengukuran tinggi badan kita lakukan dengan cara klien berdiri, dan juga kita ukur tentang berat badan pada anak dengan timbangan. Kemudian untuk hasilnya kita catat pada lembar atau buku catatan. Selanjutnya kita lakukan inspeksi pada kulit. Kita lihat untuk warnanya kemerahan, normalnya seperti itu. Kemudian untuk tekstur kulitnya kita cek juga apakah lembut atau tidak. Kemudian kita amati apakah ada atau tidaknya lesi atau luka pada kulit. Selanjutnya kita palpasi pada kulit dan apakah untuk turgor kulitnya itu baik atau tidak. Yaitu untuk mengetahui baik tidaknya itu kita cubit kulit. Apakah untuk apabila kita cubit dan saat kembalinya itu cepat atau tidak. Nah, apabila itu cepat berarti turgor kulitnya tuh baik, seperti itu. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan kelenjar limfe. Kita inspeksi dan juga palpasi pada bagian kepala, normal, tidak ada kelenjar atau benjolan. Kemudian pada leher di sebelah sini biasanya itu kita lakukan inspeksi dan palpasi apakah ada kelenjar limfenya atau tidak, dan juga apakah ada benjolan. Kemudian setelah itu kita cek juga pada bagian ketiak sang anak apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita lakukan cek pada bagian rambut klien anak. Kita inspeksi dan palpasi, dan di sini untuk rambut sang anak bagus sekali. Untuk rambutnya itu berwarna hitam dan juga tebal untuk ketebalannya. Kemudian distribusi pertumbuhan rambut juga merata. Jadi pada klien kali ini untuk bagian rambutnya normal. Untuk selanjutnya yaitu untuk pemeriksaan pada bagian kepala. Nah, untuk pada bagian kepala kita lihat atau kita inspeksi bentuk daripada kepala normal atau tidak, kemudian simetris atau tidak, kemudian ukuran kepalanya tuh normal atau tidak kita amati juga, apakah ada kelainan dan sebagainya. Selanjutnya kita inspeksi tentang selanjutnya kita palpasi ada tidaknya nyeri tekan pada bagian kepala. Kemudian apakah ada massa pada bagian kepala. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian muka. Kita inspeksi pada warna kulit muka. Kemudian kita cek ada ataukah tidak lesi atau luka pada bagian muka. Kemudian kita palpasi pada muka ada atau tidaknya nyeri tekan, dan kita amati juga untuk kesimetrisan pada bagian mukanya, yaitu misalnya kesimetrisan seperti alis, mata, hidung, mulut, dan juga telinga. Nah, kemudian kita amati pertumbuhan distribusi rambut pada bagian alis. Untuk alis pertumbuhan distribusi rambutnya itu merata atau tidak, kita amati seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita dapat meminta klien anak untuk mengerutkan alis seperti ini. Kemudian apabila sudah ditirukan dan bisa atau tidak, kemudian kita catat. Kemudian apakah bisa mengangkat alis seperti ini, nanti juga kita meminta klien untuk menirukan. Kemudian bisakah untuk
mengembungkan pipi seperti itu, nanti diminta juga untuk klien untuk menirukan. Kemudian untuk klien juga diminta untuk menirukan tertawa atau senyum, kelihatan giginya seperti ini. Nah, apabila sudah, kemudian nanti kita bisa sedikit memberi apresiasi kepada klien anaknya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita periksa pada bagian mata. Kita lihat bola matanya normal atau tidak, kemudian konjungtivanya anemis atau tidak anemis, kemudian kelopak matanya normal, tidak ada kelainan atau ada kelainan, kemudian skleranya kira-kira putih bersih atau bagaimana. Selanjutnya kita cek pada bagian pupil dengan menggunakan senter. Kita beri cahaya senter. Apabila pupil itu kena cahaya, dia akan mengecil. Nah, apabila cahayanya menjauh, pupil tersebut akan membesar. Nah, itu untuk pada umumnya atau pada normalnya. Selanjutnya pada bagian hidung, kita inspeksi dan juga palpasi tentang apakah simetris atau tidak simetris. Kemudian kita periksa lubang hidung dengan menggunakan spekulum hidung. Kita buka hidungnya, kita lihat, kita amati, kita cek apakah ada pembengkakan atau tidak, dan terjadi kemerahan pada dalam hidung atau tidak. Kemudian kita cek juga apakah ada polip pada hidung atau tidak, dan apakah ada cairan yang keluar dari dalam hidung ataukah tidak, dan apakah ada kelainan yang lain pada dalam hidung, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian mulut. Kita inspeksi dan palpasi pada bagian bibir klien anak, dan apakah ada tidaknya kelainan pada bibir seperti mungkin bibir sumbing seperti itu dan sebagainya. Kemudian ada tidaknya lesi atau luka pada bagian bibir. Kemudian simetris atau tidak simetris, kemudian tidak ada pembengkakan, dan warna bibir kemerahan, kemudian tidak pucat, dan bibir tidak kering atau kering, seperti itu. Kita cek semuanya. Kemudian kita minta klien untuk membuka mulut. Kita bantu dengan menggunakan alat yang namanya spatel lidah. Kita masukkan spatel lidah ke dalam mulut untuk membuka atau untuk lebih memudahkan untuk memperlihatkan lidahnya. Kita cek apakah ada pembengkakan pada bagian bawah lidah. Kemudian kita lihat posisi gigi dan juga warna gigi. Untuk warna giginya putih bersih, rapi, tidak ada pembedahan, tidak ada pendarahan, dan tidak ada lesi pada bagian gusi. Kemudian tidak ada pembengkakan atau tumor pada bagian dalam mulut. Tidak ada massa atau benjolan, dan juga tidak ada nyeri tekan pada bagian dalam mulut. Kemudian kita minta klien anak untuk menjulurkan lidah. Kita amati untuk warna lidahnya, ada atau tidaknya lesi. Kemudian apakah ada tumor atau tidaknya, dan ada atau tidaknya pendarahan pada lidah. Kemudian untuk lidahnya kondisinya bersih atau kotor, dan tidak ada dan ada atau tidaknya lendir berwarna putih pada lidah. Kemudian kita periksa pada bagian kedua telinga. Pada bagian telinga ini kita inspeksi terlebih dahulu simetris atau tidak pada bagian telinganya. Kemudian kita amati untuk dari luar daun telinganya bersih atau tidaknya, dan juga kita inspeksi juga. Kita bisa menggunakan senter untuk melihat pada bagian dalam telinga bersih, apakah ada kotoran atau tidak. Kemudian kita lakukan penekanan juga. Apabila penekanan itu dilakukan pada saat kita melakukan tekanan atau penekanan, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita cek juga apakah ada lesi atau luka, dan ada tidaknya kelainan pada telinga. Kemudian kita dapat mengetes pendengaran klien anak dengan cara menepuk tangan seperti itu, dan nanti kita tanya respon klien anak mendengar atau tidak pada saat kita melakukan tepukan tangan.
Kemudian yaitu kita lakukan pemeriksaan pada bagian dada. Kita inspeksi terlebih dahulu simetris atau tidaknya. Kemudian kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Dan untuk mengetahui gerakan dada dan juga gerakan dada antara dada kanan dan juga dada bagian kiri normal atau tidak. Kemudian kita palpasi pada bagian dada untuk mengetahui adanya kelainan pada jantung atau tidak dengan melakukan palpasi pada bagian jantung untuk mengetahui letak-letak jantung, letak batas jantung ada kelainan atau tidak. Dan saat kita melakukan inspeksi yaitu perabaan, palpasi itu adalah proses perabaan seperti itu. Jadi kita inspeksi terlebih dahulu, kemudian kita palpasi seperti itu. Kemudian kita lakukan perkusi, kita lakukan ketukan dari atas ke bawah, perkusi dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri atau kiri kanan. Lalu kita dengarkan suara ketukan perkusinya, kira-kira apakah itu normal ataukah tidak. Nah, selanjutnya kita auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Klien bernafas, pada saat bernafas mungkin expirasi atau inspirasi, pada saat keluar atau masuk kita auskultasi untuk pernapasannya dengan menggunakan stetoskop. Kita dengarkan apakah ada suara tambahan atau tidak, seperti itu. Kemudian pemeriksaan pada abdomen. Nah, kita yang pertama untuk abdomen ini kita inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat, kita amati apakah ada simetris ataukah tidak. Kemudian klien mengalami distensi atau perut terasa penuh atau tidak. Kemudian kita cek turgor kulit dengan cara kita cubit. Apabila setelah kita cubit untuk kulitnya itu kembalinya cepat atau tidak. Nah, apabila cepat itu berarti sudah dalam kondisi normal. Untuk selanjutnya, setelah kita inspeksi pada bagian abdomen, kita lakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Kita dengarkan pada bagian atau kita dengarkan untuk suara bising ususnya itu kira-kira normal atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi abdomen, apakah ada atau tidaknya massa atau benjolan pada bagian perut klien. Setelah kita palpasi, kemudian kita lakukan perkusi atau ketukan, dan kita amati pada saat kita melakukan perkusi untuk suara yang normal, yaitu suara timpani pada saat kita lakukan ketukan atau perkusi. Oke, untuk selanjutnya yaitu setelah kita melakukan pemeriksaan abdomen, selanjutnya kita cek pada bagian ekstremitas. Yang pertama kita inspeksi apakah ada kelainan atau kecacatan pada kedua kakinya. Kemudian kita amati juga untuk panjang kakinya sama atau tidak, dan kita lihat juga ada tidaknya varises pada bagian kakinya. Kemudian kita palpasi, kita raba kedua kaki, ada atau tidaknya pembengkakan atau benjolan pada bagian kakinya. Kemudian kita lakukan tes refleks dengan menggunakan palu refleks. Kita cek pergerakan pada kedua kaki dengan palu refleks, normal atau tidak untuk refleks pada bagian kedua kakinya. Oke, baik, untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan terakhir, yaitu pemeriksaan pada bagian genitalia atau alat reproduksi. Pada perempuan kita lakukan inspeksi apakah ada sekret pada bagian vagina, pada labia mayora dan juga pada labia minora. Kemudian untuk laki-laki kita lakukan inspeksi dan juga palpasi untuk mengamati bentuk penis atau skrotum, kemudian pada testis dan pada bagian visium uretra. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu tahapan terminasi. Baik Ibu, untuk tindakan kita pada hari ini sudah selesai ya Bu. Kemudian untuk hasil pemeriksaan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki pada anak Ibu, untuk hasilnya semuanya normal ya Ibu. Cuman tadi
Adi Silva ya namanya tadi, Adi Silva tadi, cuma untuk keadaan umumnya sedikit letih dan juga lesu, dan tadi tidak ada gangguan ataupun kelainan ya Bu. Jadi untuk mengatasi bagaimana cara agar tidak letih dan juga lemas, mungkin Ade Silva ini bisa mengkonsumsi suplemen vitamin atau dengan cara memperbanyak makan atau mengkonsumsi buah-buahan dan juga sayur-sayuran seperti itu ya Bu. Dan mungkin untuk kontrak waktu selanjutnya, Ibu dapat kembali lagi ke sini untuk minggu depan guna untuk memonitor perkembangan daripada anak Ibu. Seperti itu Ibu. Oke Ibu, baik. Sebelum saya akhiri, apakah kiranya ada yang ingin ditanyakan Ibu? Oke baik, tidak ada. Apabila tidak ada, kemudian kita sebagai perawat kita bereskan untuk alat-alatnya. Kemudian setelah itu kita permisi kepada sang klien. Oke baik Ibu, ini kesempatan kali ini kita sudah selesai ya Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Oke, kemudian yaitu pada tahapan pendokumentasian. Nah, pada saat pendokumentasian ini kita catat hasil dari pemeriksaan tadi, mulai dari pemeriksaan ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Kemudian kita catat pula pada saat respon klien dan juga tentang evaluasi pemeriksaan, yang itu meliputi SOAP-nya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.